Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu atau bisa membahas materi mengenai hukum Islam, di mana pada kesempatan hari ini adalah pertemuan pertama dengan saya selaku dosen pengampu hukum Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai muamalah. Sedikit ilustrasi saja, mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata muamalah karena ada istilah-istilah juga di beberapa bank syariah itu menggunakan istilah muamalah. Lalu apa sebenarnya muamalah itu? Muamalah bisa dikatakan sebagai sebuah bisa dikatakan sebagai sebuah hukum syariat yang sifatnya itu kalau dikaitkan dengan hukum konvensional adalah hukum keperdataan, hubungan antara manusia dengan manusia. Kita masuk ke pengertian dasar muamalah. Jadi dari menurut bahasa, jadi amala yaumilu amalatun. Jadi pergaulan artinya pergaulan hidup antara seseorang dengan orang lain sesuai fitrahnya sebagai zon politik atau makhluk sosial seperti itu. Di mana sebenarnya dasar dari muamalah ini tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadanya. Allah sungguh maha mengetahui dan maha teliti. Itu dari dasar muamalah. Sebenarnya berbicara bukan hanya sebagai dasar muamalah saja, tapi dalam konteks pergaulan secara syariat, baik dari aspek munakahah, asyasah dan sebagainya, dasar surat Al-Hujurat ini menjadi dasar dari segala aspek pergaulan seperti itu. Kemudian menurut istilah, hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan duniawi atau jasmani sesuai hak dan kewajibannya masing-masing dalam hidup bermasyarakat, atau hukum perdata yang menyangkut hubungan dengan kebendaan. Itu juga aspek dari muamalah seperti itu. Sekarang kita masuk ke beberapa kajian dalam muamalah. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan sebelum UTS mengenai beberapa hal terkait kajian muamalah, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah ijarah atau sering disebut sewa menyewa, syirkah, gadai atau ran, salam atau pesan barang seperti itu. Jadi sewa menyewa itu memiliki definisi kata ijarah, berarti balasan jasa, imbalan atau upah. Jadi terminologinya perikatan mengenal pemakaian manfaat dari suatu benda atau binatang atau pemungutan hasil dari manusia. Contoh seperti seorang menyewakan rumah
yang berupa manfaat, memiliki manfaat, menyewakan jasa menyusui anak, menyewakan tenaga untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, dalam ijarah, pemilik benda hanya menyewakan manfaat benda itu, sedang buruh menyewakan tenaganya. Jadi, ini adalah perikatan antara seorang yang memiliki benda berupa binatang atau kediaman, bahkan lahan dan sebagainya, yang kemudian dalam proses pengerjaannya dilakukan oleh tenaga atau buruh seperti itu, yang kemudian memiliki upah seperti itu. Rukun ijarah. Ada mu'ajir, orang yang menyewakan, mustajir, orang yang menyewa, ma'jur, benda yang disewakan, ujroh, uang sewa sebagai imbalan pemakaian manfaat barang. Jadi ada beberapa hal seperti yang sudah saya sampaikan, ada rukun-rukun ijarah seperti itu. Syarat sahnya ijarah yang pertama itu masing-masing pihak cakap melakukan tindakan hukum dari akal sehat dan ukuran dewasa. Masing-masing pihak rela melakukan ijarah dan tidak ada paksaan. Jadi ada nilai keikhlasan di situ. Memang kebutuhan yang memang harus dipenuhi dan rasa ikhlas. Objek ijarah harus jelas dan terang wujudnya, masa sewa dan besaran uang sewa. Maksud jelas dan terang di sini memang harus ada dan itu halal. Objek ijarah dapat diserah terimakan sesuai perjanjian. Objek ijarah itu harus yang halal, yaitu seperti yang saya sampaikan di atas, dan pemanfaatan oleh penyewa atau mustajir harus yang dibutuhkan oleh hukum Islam atau Islam. Tak sah hukum ijarah jika objeknya untuk judi, jual miras, atau untuk prostitusi dan sebagainya. Jadi yang pada prinsipnya tidak boleh objek ijarah itu dari hasil-hasil yang dilarang oleh hukum Islam atau oleh syariat seperti itu. Hak dan kewajiban mu'jir dan mustajir. Hak penyewa menggunakan manfaat barang dan boleh menyewakan rumah itu kepada orang lain dan boleh menyuruh orang lain untuk menempatinya. Sedangkan kewajiban penyewa membayar uang sewa dan menjaga dan memeliharanya, merawatnya, seperti itu. Hak orang yang menyewakan menyerahkan bendanya dan memperbaiki benda yang disewakan jika rusak dan bukan atas perbuatan penyewa. Benda sama dengan bisa rumah atau tanah, seperti itu yang dimaksud benda. Selanjutnya mengenai batalnya ijarah. Yang pertama, perjanjian ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak. Adapun sebab pembatalannya, yang pertama, barang sewaan rusak akibat kelalaian penyewa, objek ijarah rusak atau musnah seperti terbakar, objek yang diupahkan rusak seperti bakal celana yang dijahit rusak dan seperti itu. Selanjutnya, pengembalian barang sewaan. Benda bergerak dikembalikan langsung dan utuh. Benda tak bergerak serahkan tanah dalam keadaan kosong atau tanpa bangunan dan tanaman, seperti itu. Jadi memang apa yang disewakan dulu bentuknya apa, ya dikembalikan seperti semula, seperti itu, tanpa, walaupun ketika menyewa dia membangun sebuah bangunan atau dia menanam sebuah tanaman, harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum dikembalikan. Pembagian ijarah, ya, ada istilah ijarah a'yan, ijarah dalam bentuk benda atau binatang di mana orang yang menyewakan mu'ajir dapat imbalan dari mustajir. Selanjutnya ijarah amal.
perikatan tentang pekerjaan di mana pihak yang melakukan pekerjaan atau buruh memperoleh upah dari mustajir memberikan pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan itu disebut ajir, yang melakukan tugas sesuai perjanjian kerja, baik pekerjaan fisik atau non-fisik. Itu mengenai penjelasan mengenai ijarah. Selanjutnya akan kita bahas beberapa hal lain selain ijarah. Materi selanjutnya yaitu mengenai syirkah. Adapun syirkah yaitu akad antara orang yang bersyirkah dalam modal dan keuntungan. Bisa dikatakan syirkah itu seperti halnya investasi. Syarat dan rukun syirkah ada sihat dan juga subjek. Beberapa hal subjek yang harus diperhatikan itu berakal, dewasa, dan sukarela, tidak ada paksaan. Objek atau bidang usaha. Modal dijadikan satu tambah bernilai. Kemudian syarat berakhirnya salah satu pihak. Yang pertama membatalkan, mati atau meninggal, gila atau mahjur, pailit atau bangkrut, modal lenyap sebagian dibelanjakan, seperti itu. Itu mengenai syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu syirkah amlak bersifat ijbariyah atau harta waris, syirkah uhud bersifat ikhtiyariyah atau usaha bisnis, syirkah abdan bersifat syirkah amal seperti tukang batu dan lain-lain, buruh seperti itu, syirkah wujuh, syirkah amanah, kepercayaan, syirkah amwal itu ada syirkah inan, syirkah modal usaha tak harus sama besarannya, syirkah mufadah atau modal sama dikerjakan bersama, seperti itu. Itu mengenai syirkah. Jadi pemahaman intinya syirkah itu selayaknya investasi, seperti itu. Ada permodalan, ada yang diusahakan, yang jelas ada nilai-nilai kehalalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gadai atau ran atau al-habsu. Pengertian ran berarti tetap, al-habsu sama dengan menahan. Dalam pengertian istilah, ran menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut syarak sebagai jaminan utang, sehingga orang yang berpiutang berhak mengambil hutang atau bisa mengambil manfaat dari barang itu. Ini dijelaskan oleh Sayyid Sabih Fiqhus Sunnah. Contohnya, A meminjam uang sebagai debitur kepada B sebagai kreditur, lalu A memberikan barang bergerak atau tak bergerak miliknya sebagai jaminan utangnya kepada B, dan jika utang A itu sudah dilunasi, maka A dapat mengambil barang jaminannya dari B. Ya, gambarannya kalian pasti sudah paham mengenai penggadaian. Dalam hukum konvensional dan hukum Islam itu pada prinsipnya masih sama. Ada barang yang digadaikan lalu kita menerima uang dari barang yang kita gadaikan, seperti itu. Kita masuk ke dasar hukumnya. Langsung saja, jika kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang menuliskan utang, maka hendaklah ada barang jaminan yang diserahkan. Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, An-Nasai dan Ahmad dari Anas bin Malik berkata bahwa Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sewaktu beliau hutang gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keperluan keluarganya. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya memang perilaku gadai menggadai juga sudah terjadi
ketika zaman Rasulullah atau zaman Nabi seperti itu. Rukun ran atau gadai, satu orang yang menggadaikan disebut rahin. Orang yang menerima gadai murtahin. Yang berikutnya barang yang digadaikan marhun. Yang berikutnya adalah penyertaan atau sihat gadai. Penyertaan itu bisa jadi persetujuan. Ini istilah-istilah ini, jadi mungkin ada tetangga kalian yang bernama rahin, murtahin, marhun, itu ya terinspirasi dari proses gadai menggadai, seperti itu. Syarat ran, satu, utang disyaratkan tidak ada bunganya atau riba. Barangnya A, benda bernilai berwujud dan dapat diserahkan. Subjek atau pelaku gadai dewasa cakap melakukan tindakan hukum pada prinsipnya sama ketika orang ingin menggadaikan dalam hukum konvensional maupun hukum syariah. Sekarang kedudukan marhun atau barang gadai. Murtahan sebagai pemegang amanat terhadap marhun, ia wajib memelihara marhun sebaik-baiknya. Jika murtahin lalai memelihara barang gadai sebagai jaminan utang rahin, resiko ia mengganti marhun itu. Barang yang dapat digadaikan itu hanya barang bergerak seperti gadai dalam KUH Perdata, dan ini pun ada pengecualian, yaitu barang milik negara, surat utang atau surat-surat berharga, hewan-hewan tanaman, makanan yang mudah busuk, benda-benda yang kotor atau berbau busuk, benda-benda yang sulit dipindahkan atau berukuran besar yang sulit disimpan, benda-benda yang sulit ditaksir nilainya karena harganya cepat berubah atau mudah berubah, seperti itu. Benda yang digadaikan seorang pemabuk, seperti itu. Jadi pada prinsipnya memang ada kehalalan, seperti halnya penjelasan saya sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai salam atau pesan barang. Jadi definisi menurut bahasa, salam berarti mendahulukan atau menangguhkan. Salam adalah akad memesan barang yang sudah ditentukan dengan pembayaran terlebih dahulu, dan barang yang dipesan itu dijamin dapat diserah terimakan pada waktu yang dijanjikan. Jadi salam itu jual beli barang yang tidak ada wujudnya atau zatnya, hanya saja sudah ditentukan jenis, sifat, dan ukurannya, di mana pihak pembeli membayar kontan dan penjual hutang barang yang dijualnya. Jadi ya seperti ibarat kalian membeli online shop seperti itu. Jadi kalian sudah membayar, kalian memilih barangnya, tapi barangnya tidak seketika itu juga kalian menerima, tapi dalam proses pengiriman dan sebagainya akan datang di waktu yang akan datang. Contoh salam, penjual menawarkan bahwa dirinya akan menjual meja tulis dari kayu jati ukuran 110 x 110, tinggi 90 cm, 4 kotak dengan harga 1 juta, tetapi barang belum ada. Lalu pembeli menyetujui tawaran penjual dan akan menerima barang itu persis sebagaimana yang dijanjikan penjual. Jadi barang itu menjadi tanggungan penjual ketika sudah dibayarkan. Seperti itu contoh dari pesan barang atau salam. Berikutnya rukun salam, muslim atau orang yang menyerahkan pembayaran sama dengan pembeli. Muslam alaih, orang yang diserahkan atau penjual. Muslam fi'ih, objek atau barang yang akan diserahkan. Rasu ma'alis salam atau harga atau uang yang diserahkan ke penjual. Sihat akad,
pernyataan memesan barang dari pembeli dan kesanggupan dari penjual. Jadi ada pernyataan kesanggupan baik untuk membeli maupun menjualnya, seperti itu. Syarat sahnya salam, uang harus dibayarkan lebih dahulu oleh pembeli atau pemesan di majelis akad. Barang itu menjadi utang atau tanggungan penjual yang dipesan. Barang pesan harus dapat diserah terimakan pada waktu dijanjikan sesuai dengan jenis, sifat, dan ukuran, timbangan, takaran, atau bilangannya. Disebutkan waktu dan tempat penyerahan barang seperti batas waktu, seperti itu syarat sahnya salam. Dasar hukum dibolehkan salam, yaitu ada di surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berpiutang sampai waktu tertentu, hendaklah kamu tuliskan perjanjian itu. Ayat ini memerintahkan supaya dalam perjanjian utang piutang perlu ada pembukuan atau administrasi atau pemberian kwitansi, dan lebih baik lagi jika perjanjian itu dengan akta notaris, terlebih jika nilainya sangat besar, seperti itu. Jadi untuk menjamin sebuah kepastian hukum harus ada bukti-bukti yang memang itu benar adanya ada sebuah transaksi dan sebagainya, seperti itu. Bahkan apabila nilainya sampai besar, ratusan juta atau bahkan miliaran, itu diikuti dengan akta notaris untuk menjamin kepastiannya, seperti itu. Dasar hukum selanjutnya yaitu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud. Barang siapa yang memesan buah-buahan, terimalah pesanan itu dengan ditentukan timbangannya dan waktunya. Adanya unsur tolong-menolong antara penjual yang memerlukan modal dan pembeli atau pemesan yang memerlukan barang sesuai. Quran Surat Al-Maidah. Itu mengenai dasar hukum dibolehkannya salam. Berikut apa yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bisa mencari referensi lebih lanjut mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pokok-pokoknya saja. Harapannya kalian juga bisa menggali materi-materi dari sumber-sumber referensi yang ada, baik melalui referensi buku literatur ataupun referensi yang ada di internet. Saya yakin sudah banyak sekali membahas mengenai muamalah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.